Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah sistem mikroprosesor. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas praktikum minggu kedua, yaitu praktikum 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, David Darmawan, lalu ada Bambang Slamet Wilujeng, dan Ramdan. Kita akan mulai untuk percobaan 4 dan 5 yang akan dijelaskan oleh Bambang. Dipersilakan, Bambang. Baik, izin share screen ya. Iya, silakan. Menunggu sampai kita menginputkan suatu key atau di keyboard itu nanti kan bisa enter 1 2 3 yang akan ditranslate menjadi kode ASCII. Lalu selanjutnya ada C. Nah, pada nomor 4 ini yang akan dijelaskan adalah I00, yaitu akan memasukkan input. Yaitu dari input keyboard bisa enter, bisa 1 2 3 atau huruf. Nah, saya akan karena disuruhnya enter yaitu untuk agar menghasilkan ISO Z-nya yaitu flagnya yaitu yang I flag Z akan menjadi 1 sehingga akan bisa terlewat menjadi N. Nah, kan kalau tadi di sini Z-nya 1, kalau Z-nya 0 maka akan kembali ke rep. Nah, nunggu lagi rep terus. JNZ itu jump ke rep tetapi jika Z-nya 0. Nah, lalu pertanyaannya pada nomor 4 ini yaitu ketika simulator menjalankan sintak CMP, bagaimana kondisi nilai enter register flag SOZ yang saat ditekan pada pad bukan enter, yaitu akan menghasilkan Z000, yaitu S-nya 0, O-nya 0, Z-nya 0. Ketika simulator menjalankan sintak CMP, bagaimana kondisi nilai register flag SOZ ya saat ditekan adalah pad enter, yaitu Z-nya akan menghasilkan 1. Ya, sehingga bisa menjadi N. Lalu C, bagaimana kondisi nilai dari register flag SOZ saat program kembali ke label rep ataupun melakukan program berikutnya. Seperti yang bisa dilihat, jika itu maka akan tetap 0. Jika di enter, juga kalau di enter kan sudah ke N ya. Coba kita ke mengulang terus. Sepertinya tidak bisa. Tunggu. Kita kasih N dulu. Sepertinya tidak ya. Akan tetap sama. Oh, harusnya ini kita JMP saja karena hanya menginginkan apa itu enter lalu menghasilkan tidak berganti ya, tetap 1 di Z-nya. Lalu D, bukalah help simulator. Nah, ini di help simulator ini kita bisa membukanya. Lalu kita tekan jump JMP, maka akan menghasilkan bantuan-bantuan atau seperti ada contoh, lalu ada jump interaction. Nah, lalu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, DE, modifikasi sintak di atas. Pertama, ketika menekan pad keyboard, maka karakter keyboard tersebut akan muncul di VDU simulator. Nah, kita open, saya sudah membuatnya. Ini kita tekan A, maka akan muncul A. Jika kita mencet yang lain juga akan muncul. Kalau yang tidak berupa, nah ini T, saya mau mencet T. Lalu kita ke nomor 2-nya, yang maksudnya 2 selanjutnya.
seperti nomor 1, tetapi karakter yang ditampilkan sebelah karakter yang lama dan seterusnya. Tips menggunakan register BL, CL, atau DL untuk menyimpan RAM yang akan diakses gunakan operator INC untuk meningkatkan nilai pada register. Ini ya, misalnya A, B, C, D akan meningkat sendiri. Jika R, S, T, U. Nah, lalu untuk yang ketiga, ketika menekan pad keyboard, maka kode ASCII yang disimpan di alamat RAM tetapi belum dimunculkan di PDU. Setelah di enter, akan di maka semua kode ASCII yang disimpan di RAM tadi ditampilkan ke PDU dengan urutan yang sama. Misalkan ditekan karakter A, B, C, D, maka yang menghasilkan di PDU yaitu sama A, B, C, D. Saya juga setelah membuat filenya, ini 3, misalnya saya akan A, lalu B, lalu C, lalu D. Nah, lalu akan menghasilkan, kita enter dulu ya, bahkan akan menghasilkan PDU A, B, C, D. Nah, untuk yang nomor 4, sama seperti nomor 3, tapi kebalikannya ya. Kita akan memasukkan A, B, C, D. Enter. A, D, C, B, A. Nah, kalau kurang meyakinkan, ini ya, input A, input B, input C, input D, enter. Nah, DCBA ya, masih terbalik juga. Nah, lalu untuk nomor 5, yaitu saya tampilkan dulu kodenya. Kalau daripada modul ini, yang pertama adalah start. Lalu move AL 8, yaitu misalnya untuk delay 8 detik. Atau 8, bukan detik sih, lebih tepatnya 8 kali hitungan. Kali 30 yaitu untuk memanggil prosedur yang ada di nomor alamat RAM 30. Lalu move AL 10 yaitu sebagai delay tengah, move AL 20 sebagai delay panjang. Lalu sama-sama ada kali 30-nya yaitu untuk memanggil prosedur alamat di RAM 30. Nah, ini lalu di sini ada ORG 30 yaitu untuk menjalankan kode dari alamat 30. Nah, itu ada push AL yaitu untuk menyimpan nilai register di stack teratas. Lalu push F untuk simpan CPU flag di stack. Lalu ada itu label rep yaitu di crash AL mengurangi nilai AL satu nilai. JNZ jika Z-nya 0, jam jika Z-nya 0, kembali ke rep. Kembali ke label rep jika nilai AL tidak 0. Kembalikan CPU flex dari stack. Lalu nanti kan disimpan di stack tadi nilai AL-nya, lalu dikeluarkan lagi menggunakan pop F, lalu pop AL yaitu mengembalikan nilai yang ada dari stack ke register AL, lalu read kembali ke prosedur awal, yaitu untuk mengulang terus seperti ini jadinya. Nah, kalau di step, maka di sini akan mengulang, lihat di register AL ada pengurangan nilai mulai dari 4, 3, 2, 1. Nah, lalu akan seterusnya. Yang 10 juga mulai dari 10 terus-terusan 3, 2, 1. Lalu yang 20 juga 20 detik berkurang seperti itu. Lalu kita akan ke pertanyaannya. Apa fungsi cal 30 pada sintak di atas? Bagaimana jika diganti angka 30 selain 30? Nah,
kali ini untuk memanggil ini nih. Ya kan ada di 30 nih itunya call-nya. Nah, nanti sebenarnya bisa diganti ke yang call selainnya. Untuk kali itu berguna untuk memanggil nih, prosedur ya dari alamat 30. Nah, kalau misalnya diganti ke 70 bisa, 80 bisa, 90 bisa, atau 31, 32, 33. Nah, bisa pokoknya ya. Lalu apa fungsi operator push F, pop F, dan pop. Push F itu untuk menyimpan nilai ke stack teratas. Lalu push F itu untuk menyimpannya ke CPU stack. Lalu pop F itu mengeluarkan dari CPU stack. Lalu pop itu untuk mengeluarkannya dari stack ke register. Pada saat yang C, pada saat menjalankan sintak mana saja register stack pointer aktif. Kita lihat dari sini. Stack pointer aktif kita bisa lihat di push dan kita ulangi biar lebih cepat. Kita ubah aja angkanya yang sedikit, 2, 3, 4. Nah, di push AL dan push F akan mengaktifkan stack pointer. Lalu di yang pop F dan pop AL juga mengaktifkan stack pointer lalu red juga. Nah, lalu untuk pada yang D, pada saat simulator menjalankan sintak push F dan pop, apakah register flag aktif? Kita lihat aktif ya. Ada yang aktifnya tidak aktif ya, karena hanya di yang pop saja yang aktif terlihatnya. Nih, di pop F aktif tapi tidak berpindah ke itu. Lalu modifikasi sintak di atas untuk mengatur hidup dan mati lampu lalu lintas, di mana delay singkat untuk lampu kuning, delay hijau yaitu untuk sedang, lampu merah untuk lama. Nah, saya juga sudah membuat filenya. Nah, pada ini akan delaynya yaitu berupa ada yang delay panjang 6 detik, 6 kali pengurangan, lalu yang sedangnya ada 4 kali pengurangan, lalu ada yang singkatnya yang 2 kali pengurangan. Saya menggunakan kal 60, 70, dan ke 80. Kita lihat pengurangannya. Nah, ini delay panjang ya. Saya menggunakannya di BL ya, register BL untuk itunya, untuk pengurangannya. Lalu berganti ke kuning, kal 70. Nah, ganti ke kuning, menunggu waktu delay singkat yaitu 2 kali pengurangan hingga 0. Lalu lampu hijau yaitu 3 yang sedang. Lalu jika sudah sampai hijaunya habis, maka akan mengulang ke yang lampu warna merah lagi karena menggunakan dark red. Sekian dari penjelasan saya, dikembalikan ke Dava Darmawan. Terima kasih Bambang. Selanjutnya ada penjelasan soal ke-7 dan 8 ya oleh Ramdan. Untuk Ramdan, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Nah, di sini untuk source code-nya sendiri saya sudah tulis pada eh, text editornya. Di sini kan untuk awalnya sendiri untuk percobaan 6 kita step dulu untuk awal-awal. Di sini call PL70 adalah menyimpan 70 itu di alamat RAM di teks yang akan disimpan. Nah, untuk call 10 itu prosedur pada alamat RAM 10 untuk membaca teks menyimpan pada alamat RAM yang ditujukan pada nilai di register BL. Setelah menekan enter, maka isi register BL awal 70 akan dikembalikan lagi menggunakan pop app dan pop. Sini kita langsung fokus AL. Nah, artinya push AL itu di sini simpan AL di stack. Selanjutnya untuk push BL yaitu menyimpan BL di stack. Selanjutnya untuk in 00 itu input dari port 00 atau ke keyboard. Step lagi. Nah, di sini kan keyboard input kan. Di sini waiting for keyboard input. Jadi kita menunggu keyboard input. Misalkan kita contoh huruf R aja ya. Kita klik. Kita step lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini untuk mengakhirnya kita tekan enter. Selanjutnya maka akan lanjut ke segmen stop. Nah, di sini kan apakah enter sudah ditekan? Jika ya, maka label akan ke label stop. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Lanjut lagi di sini ke pop 3, ke pop AL. Lanjut ke K40. Di sini K40 itu prosedur ini digunakan untuk menampilkan teks yang akan disimpan di RAM PDU. Selanjutnya kita next aja. Nah, di sini sudah muncul kan tadi menampilkan pada RAM. Tadi kita ketikkan pada input keyboard R. Selanjutnya next. Nah, mungkin kayak gitu untuk penjelasan untuk codingannya. Selanjutnya kita coba lagi untuk soalnya, teman-teman. Untuk soalnya sendiri, ada berapa sintak ada berapa pada contoh sintak prosedur di atas. Untuk prosedur ini ada 2 ya, teman-teman. Di sini ada call 10 sama 40. Selanjutnya lengkapi sintak pada bagian yang belum lengkap pada berekam di atas supaya kode ASCII yang telah disimpan di RAM dapat ditampilkan pada PDU. Nah, untuk lengkapnya di sini saya sudah melengkapi. Nah, di sini saya lengkapi supaya menampilkan di PDU. Mungkin kita coba, kita step. Kita coba menampilkan nama, kita pencet R, step lagi, kita pencet A, step lagi, kita pencet M, kita step lagi, kita step lagi, kita step lagi, terakhir kita mencet enter. Nah, selanjutnya untuk modifikasinya akan ditampilkan pada PDU. Di sini R, A, M, D, A, N. Kayak gitu. Nah, selanjutnya
sudah tidak ada lagi. Untuk soal yang ketiga ini, buatlah prosedur program dengan 3 prosedur yang terdiri dari prosedur prosedur membaca dan menyimpan teks dari keyboard. Yang kedua itu prosedur mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil. Yang ketiga prosedur menyampaikan huruf ke PDU yang sudah diubah menjadi huruf kecil. Di sini saya sudah membuat shortcut-nya. Oke, kita step. Nah, kita ketikkan R di sini. Kita enter. Nah, di sini untuk prosedur membaca dan menyimpan teks tadi sudah kita buat ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, di sini sudah terlihat yang kita konversi tadi dari hurufnya. Kan tadi kita input hurufnya ke PDU, ke input keyboardnya itu huruf besar R-nya. Nah, di sini muncul di PDU-nya itu hurufnya kecil. Dan untuk menampilkan prosedur teks ke PDU, untuk shortcut-nya seperti ini. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketujuh. Nah, untuk percobaan yang ketujuh, shortcut-nya saya juga sudah buat. Kita buka. Nah, di sini kita jam ya, kita mulai aja, kita start dulu. Nah, kita langsung ke start. Nah, di sini start move BL 02. Nah, start move BL 02 yaitu artinya 02 merupakan permulaan dari alamat di RAM, tempat menyimpan database-nya. Selanjutnya kita step ke move AL BL. Nah, di sini copy data dari database ke AL. Selanjutnya teman-teman ke out 01 keluarkan nilai AL pada port 01. Nah, di sini port 01 itu ada traffic light. Selanjutnya ke JS start. Nah, di sini jika ya lompat ke label start. Selanjutnya INCBL itu jika tidak naikkan nilai BL JM. Jika tidak naikkan nilai BL. Langsung ke jam repetition. Di sini jika kembali ke label rep untuk membaca nilai database berikutnya. Di sini selanjutnya 58 tadi teman-teman. Lanjut. Nah, mungkin untuk kita jawab pertanyaannya. Nah, di sini untuk jawabannya. Di sini untuk soal di alamat berapa saja tempat menyimpan database. Nah, di sini untuk tempat menyimpan database-nya ada di nol nol dua dan 03. Selanjutnya, bagaimana cara program mengetahui telah membaca database yang terakhir? Nah, untuk cara mengetahuinya dengan cara melihat jika register AL telah terisi nilai terakhir database, maka nantinya perlu di-setel ulang di register BL untuk menuju kembali ke nilai terakhir database. Maka flag-jet di CPU akan diatur gitu. Jadi mungkin saya ulangi lagi. Jadi dengan cara melihat register AL yang telah terisi nilai terakhir pada database, maka perlu di-setel ulang untuk register BL untuk menuju kembali ke nilai awal label yang siap memulai ulang urutannya. Jika nanti register AL-nya sama dengan nilai terakhir pada database, maka flag-jet di CPU akan diatur. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang C pada nomor 7, buat program di bawah ini. Nah, gunakan database untuk mengontrol lampu lalu lintas
agar tidak terjadi overlap. Oke, saya buka. Mungkin untuk source code-nya saya sudah buat di sini. Nah, di sini pertanyaan yang nomor 1 ini seperti ini. Selanjutnya, gunakan database untuk mengontrol navigasi snack melalui port 04 hexa FF untuk mereset. Oke, kita buka lagi. Kita step lagi. Oh, jam ininya repetitionnya salah. Kita step lagi. Nah, di sini sudah keluar ya navigasi snack-nya. Selanjutnya kita step lagi. Navigasi snack-nya akan bergerak. Di sini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, gunakan database untuk menggerakkan stepper motor ke depan dan ke belakang. Oke. Kita buka source code-nya untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, ini ke depan dan ke belakang. Tadi sudah terlihat. Mungkin sekian untuk jawaban 6 dan 7. Saya kembalikan ke Dava dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ramdan. Selanjutnya saya akan membahas percobaan 8 dan 9. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan 8. Jadi percobaan 8 ini kita mencoba melewatkan parameter. Parameternya ada 3 cara untuk melewatkannya, yaitu ada lewat RAM, lewat register, lewat RAM, lalu lewat stack. Di sini kita akan coba jalankan source code-nya. Kita tadi di awal-awal kita lakukan jump start. Kita loncat ke label start di sini, jadi DB0 kita tidak eksekusi. Lalu kita di label start ini, di awal kita masukkan nilai 5 ke AL, lalu nilai 4 ke BL, lalu kita melakukan call 30. Call 30 kita coba eksekusi sintak atau perintah yang ada pada address RAM 30. Nah, di sini di address RAM 30 ada perintah add ALBL. Kita menambahkan nilai yang ada pada AL dengan BL di sini. 5 tambah 4, 9. Lalu kita return ke setelah call 30 ada kita memasukkan nilai AL 3. Lalu di sini kita memasukkan nilai yang ada pada AL ke address 02 pada RAM.
bisa terlihat di sini address 02 ada nilainya itu 03, lalu kita masukkan BL dengan angka 1, lalu pada address RAM yang ketiga kita masukkan nilai pada BL. Lalu setelah itu kita lakukan call 40 ya, atau eksekusi sintak yang ada pada address 40 pada RAM. Di sini kita lakukan push CL, berarti kita melakukan push ke stack nilai yang ada pada CL. Dalam hal ini CL bernilai 0. Lalu kita push DL juga, karena di sini DL tidak ada nilainya, tetap saja akan kita push ke stack. Lalu kita lakukan push juga flag yang menyala pada source code ini. Selanjutnya, kita memasukkan nilai yang ada pada address 02 yaitu 3 ke register CL di sini. Begitu juga dengan register DL, kita masukkan nilai yang ada pada address RAM ketiga. Yang mana nilainya adalah 01. Lalu di sini kita melakukan pertambahan add CL dengan DL, kita tambahkan nilai CL dengan nilai DL. Lalu nilai CL kita pindahkan lagi ke address RAM 02. Kita akan lihat di sini setelah kita step hasilnya menjadi 04 di address RAM 02. Lalu kita lakukan pop flag, pop DL, lalu pop CL agar nilai-nilai DL dan CL kembali menjadi 0. Lalu kita return. Setelah kita return, kita kembali lagi ke awal setelah call 40 di sini. Di sini kita coba memasukkan AL dengan nilai 7. Lalu kita lakukan push nilai AL ke stack, yaitu nilainya 7 ya tadi. Bisa terlihat di sini nilainya 7 di BF di sini, address BF. Lalu kita masukkan BL dengan nilai 2, lalu kita push juga ke stack nilainya. Jadi di sini ada 02 lalu 07 pada urutan stack. Lalu kita lakukan tadi call 60 ya. Dilakukan ke call 60. Di sini di call 60 ada pop DL. Kita lakukan pop pada DL. Nilainya 26 masuk ke DL karena di sini tadi di stack nilainya 26. Lalu kita pop BL. Di sini BL akan bernilai 2. Lalu pop AL karena di sini stack nilai AL-nya adalah 7, kita akan masukkan juga ke register AL, kita pop. Lalu kita lakukan pertambahan antara AL dan BL. Hasilnya disimpan di AL. Lalu di sini kita push AL, kita masukkan lagi nilai AL-nya ke stack 9 di sini ya. Kita push lagi BL-nya, lalu kita push DL-nya lagi. Lalu kita return. Kembali lagi ke awal seperti itu. Nah, begitu untuk pembahasan source code-nya. Lalu kita coba ke soal ya. Ada berapa cara untuk melewatkan parameter? Untuk melewatkan parameter sendiri, seperti yang ada pada source code-nya, di sini ada 3 cara untuk melewatkan parameter. Yang pertama yaitu dengan register, kedua dengan alamat RAM, lalu ketiga dengan menggunakan stack. Lalu dari beberapa cara untuk melakukan parameter, manakah yang lebih memungkinkan untuk melewatkan parameter lebih banyak? Jadi prosedur atau cara mana yang paling banyak bisa digunakan ya untuk melewatkan parameter? Jadi yang paling bisa digunakan itu adalah metode stack. Jadi dengan menggunakan stack kita bisa menggunakan banyak parameter ya. Terutama kalau memakai RAM sendiri. Kalau mereka RAM sendiri kita terbatas pada RAM sebenarnya. Lalu untuk C di sini buat program melipat gandakan bilangan lewatkan satu parameter prosedur menggunakan register. Gunakan register yang sama untuk menyimpan hasilnya. Oke. Saya buka dulu ya file. Untuk nomor 8, percobaan 8. Jadi di sini sebenarnya cukup simpel untuk melewatkan
parameter dengan register seperti biasa saja di sini. Kita coba misalkan kita masukkan nilai 4 pada register AL, lalu nilai 2 pada register BL, lalu kita kalikan saja dengan menggunakan command mul, maka hasilnya akan disimpan di AL. Nah, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, buat program yang berubah tanda bilangan yang negatif menjadi positif dan positif menjadi negatif. Lewatkan parameter menggunakan RAM. Gunakan alamat RAM untuk menyimpan hasilnya. Nomor 8. Jadi ini untuk nomor 8. Coba ya. Kita jump start. Lalu misalkan di sini kita punya nilai 8 ya. Kita akan ubah menjadi negatif. Kita akan masukkan ini nilai 8-nya ke 04, ke address 04 pada RAM. Lalu kita call 40. Kita push CL-nya. Push DL. Lalu push flag maksud saya. Jadi sini kita akan masukkan nilai pada 04 itu 8 ke register CL. Lalu kita gunakan operator logika not di sini untuk mengubah 8 menjadi 8 positif menjadi 8 negatif. 9 negatif maksudnya, lalu kita tambahkan 1 agar nilainya menjadi sama persis dengan sebelumnya, yaitu 8. Hanya saja tandanya negatif. Lalu kita move atau hasilnya tadi minus 8 kita kembalikan lagi ke address 04 ini dengan menggunakan move. Setelah itu kita pop flag-nya, kita pop juga register CL-nya agar kembali ke semula seperti itu untuk nomor 2. Lalu untuk nomor 3 buat program untuk menghitung faktorial 1, 2, 3, 4 atau 5 gunakan stack untuk melewatkan parameter dan mengembalikan hasilnya. Baiklah, saya akan coba buka. Open nomor 3. Seperti ini. Caranya, jadi kita coba ya. Di sini saya coba misalkan untuk faktorial 3 saya tekan di keyboard 3. Lalu sini karena input tadi sebenarnya adalah ASCII, jadi harus dikurang 30 dulu untuk menjadi nilai aslinya. Nilai ASCII-nya. Misalkan tadi 3. Kode ASCII-nya tuh berapa gitu lupa saya. Jika dikurang 30 maka hasilnya adalah 3 desimal gitu. Jadi harus dikurang dengan 30. Lalu angka yang ada pada AL kita push ke stack. Kita push ke stack ya. Lalu kita move BL dengan 1, CL dengan 1. Kita increment CL-nya. Lalu kita kalikan antara CL dan BL di sini. Kita kalikan 1 kali 2, 2. Kita simpan pada BL, 2. Lalu kita compare antara CL dengan stack kita ini di BF ada 03. Bila tidak sama, maka kita akan loop lagi ke label loopnya. Nah, kita tambah lagi increment CL 3, lalu multiply lagi 2 kali 3 yaitu 6. Kita simpan pada register BL. Karena di sini register CL sama dengan stack kita yaitu 03, maka loopnya tidak akan terjadi dan program selesai seperti itu. Lalu kita lanjut ke percobaan 9. Percobaan 9. Yaitu tentang interrupt ya. Kita open sebentar. Jadi sini ada source code-nya. Kita coba assemble, lalu step pertama JMP ke start, kita loncat ke start langsung. Ada database di sini kita tidak hiraukan. Lalu interrupt 02, jadi interrupt 02 ini kita mencoba untuk mengambil interrupt yang ada pada address 02, pada hal ini DB51. Jadi misalkan kita step, kita langsung ke address 51 seperti yang ada di database.
Lalu di sini ada NAT AL, kita operator logika tadi NAT AL, lalu kita nilai AL kita masukkan ke address 50. Lalu outnya kita lihat out 01 itu pada traffic light seperti ini. Lalu iReturn kita ke in03. In03 ini akan mengecek address 03 ada DB71, berarti kita akan mengecek sintak atau perintah-perintah yang ada pada baris 71 alamat 71 RAM. Nah, di sini move AL 70 kita memasukkan nilai yang ada pada address 70 ke AL. Lalu kita gunakan operator not di sini sebagai operator logika pada register AL. Lalu ada N juga, kita bandingkan AL dengan isi pada register AL dengan nilai FE dengan menggunakan operator N. Lalu nilai pada register AL kita masukkan ke address 70 dari RAM. Kita lihat di sini address 70 menjadi FE. Lalu out 02 itu pada 7 segment display seperti ini. Lalu kita return lagi ke start. Kita mulai lagi dari awal. Ini jika kita run. Waduh, jika kita run maka akan seperti ini. Lampu bergantian untuk yang traffic light, lalu 7 segment akan mati nyala seperti ini. Ya, kita stop. Itu untuk source code percobaan 9 ya. Lalu kita ke pertanyaan. Ada berapa software interrupt pada contoh program di atas? Untuk contoh program di atas di sini di source code-nya ada 2 buah interrupt, software interrupt, yaitu 02 dan 03. Ya, 02 ini berada pada address 51 RAM, sedangkan 03 berada pada address 71. Berapa port untuk mengaktifkan simulasi traffic light dan 7 segment? Untuk traffic light sendiri, portnya adalah port 01, sedangkan 7 segment adalah port 02 di sini. Lalu kita ke C, buat program di bawah ini untuk memodifikasi contoh program sebelumnya. Buat interrupt 02 untuk membaca dan menyimpan karakter yang ditekan dari keyboard ke RAM. Kita akan coba. Saya sudah buat 902. 902. Seperti ini kodenya. Kita buat interrupt 02 ya dengan DB dengan database 51, artinya kita ntar jam ke address 51. Kita coba in 02 langsung ke 51 ya. Lalu kita masukkan keyboard input. Kita masukkan misalnya ke address A0 di sini contohnya. Dan ya, sudah tersimpan di sini di A0 ya. Lalu selanjutnya pada soal kedua, yaitu buat interrupt baru untuk menampilkan karakter keyboard di video saat ditekan keypad enter dan menghapus karakter di video saat ditekan keypad backspace. Saya sudah buat di sini. Seperti ini kodenya. Di sini ada 2 buah interrupt ya. Ada interrupt 02, 03, 02 untuk enter, lalu 03 untuk 03 untuk remove atau backspace karakter pada video. Kita coba di sini in 02. Pertama saya akan tekankan enter. Lalu masukkan, misalkan di sini saya masukkan R. Nah, di sini ada ya R ya. Lalu misalkan saya ingin mendelete R ini, maka saya akan tekan langsung saja di sini delete. Di-compare oleh ini AL 0D, tentu saja backspace nilainya bukan 0D ya. Maka dia akan terus ke sini, multiply AL-nya dengan 0, lalu di return
ke sini. In03 berada pada address 71. Kita pergi ke address 71 di sini. Lalu pada C0 kita masukkan nilai AL, yang mana nilai AL adalah 0. Maka di sini video akan terhapus ya. Nah, seperti itu. Lalu kita return lagi, jam ke start lagi. Kita masukkan lagi contohnya 5. Enter dulu, maksud saya enter. Lalu masukkan 5. Nah, 5 sudah ada nih di sini. Lalu kita backspace, maka 5 akan terhapus. Ya, seperti itu. Baiklah, saya rasa itu untuk video laporan praktikum kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.